Bapak Bowo Setiono PhD selaku Deputi Direktur dari MMFEB UGM Kampus Jakarta. Kemudian Bapak Arif Budiman MBA CFP, Koordinator CFP MMFEB UGM. Lalu dengan Ibu Yekti Dewanti, Head of Investment and Research Division BNI Asset Management yang hari ini akan jadi speaker ya Bu ya. Selamat malam kami ucapkan. Yang kami banggakan para peserta webinar CFP Talk MMUGM, baik itu peserta aktif dan alumni komunitas perencana keuangan CFP MMFEB UGM serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita dapat berjumpa secara daring dalam acara webinar CFP Talk MMFEB UGM dengan topik Economic Outlook 2023. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dimulai dengan sambutan dari Deputi Direktur MMFEB UGM Kampus Jakarta, yaitu Bapak Bowo Setiono, PhD, MCom, CFP, CRP. Kepada Bapak Bowo Setiono, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Andia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, saya panggil Mbak aja, Mbak Yekti Dewanti, Head of Investment and Research Division BNI Asset Management. Kita kelihatan satu alma mater. Hanya saya angkatan 95, Mbak Dewanti ini angkatan 2015 mungkin ya. Yang saya hormati rekan-rekan dari komunitas CFP MMUGM, kemudian juga teman-teman dari berbagai kelas nih, saya kira dari MM Jogja, MM Jakarta, kelihatan masih ada signature kelasnya. Kemudian juga yang saya banggakan Pak Arif Budiman, ya, Mbak Andia. Biasanya ada Mas Himi, Mas Himawan Adi nih, enggak kelihatan. Ada juga Pak DJ ya, Pak DJ juga enggak kelihatan ini. Dan rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam acara rutin bagi kita semua, untuk kita, oleh kita, dan untuk kita semua lah, yaitu webinar CFP yang ini merupakan sarana kita untuk sharing, refresh, juga mungkin update. Nah, kali ini saya kira timely sekali ya Mbak Dewanti. Saya dengar The Fed sudah naik lagi nih, gitu ya. The Fed sudah naik lagi. Jadi bedanya tipis-tipis sama BI rate juga nih. Ya, nah, BI rate nih, BI7 di repo rate ya, maaf, BI7 itu mau ngikut juga atau enggak kan gitu ya. Saya lihat kalau di Amerika inflasi juga sudah 9%, 10%. Tapi saya dengar-dengar inflasinya lebih karena sisi profitnya ya, yang di apa namanya, di level di sisi korporasi pada saat yang sama labor cost-nya hanya naik 5,3, tapi harga-harga naik 7,1%. Ini sharing aja. Di bulan lalu saya ke Eropa, saya temukan beberapa hal. Satu, heating di ruangan itu dibatasi sampai 19 derajat Celcius. Dulu waktu kami sekolah di sana, kita masih tidak ada batasan suhu ruangan. Jadi ini 19 derajat Celcius. Ini kaitannya sama energy price ya, energy price. Yang kedua, lampu-lampu di jalanan setelah jam 10 mati. Yang ketiga, gedung-gedung baru sekarang selain harus diberi indeks energi itu yang mulai dari warna hijau sampai merah, tapi juga diharuskan untuk memiliki sistem recycling energi, bahkan termasuk juga kewajiban untuk memasang solar cell. Jadi tampaknya berbagai
fenomena ya, itu apa namanya, political turbulence, kemudian energy price volatility, dan seterusnya, tampaknya sangat menarik untuk kita cermati, dan kami merasa Mbak Dewanti ini salah satu yang tepat untuk bicara demikian ya. Ada juga sebetulnya yang lain juga, tapi kita MM juga bekerjasama dengan BNI sekian lama dari berbagai track, dan untuk itu kami terima kasih sekali ke Mbak Yekti Dewanti atas waktunya, dan saya kira masih di kantor ini jam segini ya, karena mencermati perubahan global ya 24 jam gitu ya. Saya kira itu lebih kurang mohon maaf dalam hal pelaksanaan acara ini, dan terima kasih sekali atas kerjasama dan juga kerja keras dari Mas Pak Arief ya, Pak Arief Budiman dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo Setiono. Acara berikutnya adalah sambutan dan perkenalan program CFP MMUGM oleh Bapak Arief Budiman MBA CFP. Kepada Bapak Arief Budiman, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Andia. Yang saya hormati Pak Bowo Setiono selaku Deputi Director MMFEB UGM Kampus Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Rekan-rekan, baik peserta aktif maupun alumni dari program CFP MMUGM, ya, perlu diketahui bahwa saat ini ada sedikit update nama, ya, yang awalnya kita CFP MMUGM, nah, berhubung UGM menjadi MBA, maka otomatis penyebutannya pun kami juga menyesuaikan, yaitu CFP MBA UGM, gitu ya, karena kampus UGM sendiri terakreditasi internasional ya dari ESCSB dan juga dari QS, gitu ya. Nah, izinkan saya untuk sharing beberapa hal. Nah ya, Bapak Ibu, sepertinya udah muncul ya slide-nya. Ya, jadi kegiatan malam ini kita akan dipandu oleh Ibu Andia dan juga moderator Ibu Rina. Ya, keduanya adalah kebetulan dari kelas Jakarta. Nah, program ini merupakan program rutin yang kita selenggarakan setiap waktu, gitu ya, dan tentunya melibatkan dari rekan-rekan alumni semua. Nah, sedikit informasi aja bagi Bapak Ibu yang sudah menjalankan ataupun punya rekanan mengenai program MBA UGM. Ya, jadi CFP sendiri adalah sertifikasi perencana keuangan berstandar internasional yang berasal dari Denver, Amerika. Nah, memang kalau kita ketahui bahwa CFP itu providernya ada beberapa, gitu ya. Namun apa yang menjadi competitive advantage kami adalah bahwa secara instruktur atau tenaga pengajar merupakan tentunya terbaik. Ya, di antaranya adalah kombinasi dari para rekan-rekan atau Bapak Ibu akademisi senior, ya, salah satunya Pak Bowo, terima kasih Pak sudah berkenan support setiap waktu, dan juga kita undang para praktisi, Bapak Ibu ya. Nah, para praktisi yang kami undang jadi pembicara itu banyak juga yang berasal dari peserta itu sendiri. Ya, tadi saya lihat beberapa ada Pak Luki ya, saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3, ya, dan juga ada beberapa rekan lain, ya, tentunya yang memiliki kualifikasi pekerjaan yang terbaik di industrinya. Nah, jadi Bapak Ibu calon peserta atau peserta mendapatkan gabungan ya, tidak hanya teori, tapi juga studi kasus yang up to date saat ini. Ya, sedangkan beberapa di tempat lain itu pengajarnya semacam palu gada, ya, artinya satu orang ngajar materi A, B, dan C. Nah, kalau di kami, di MMUGM itu tidak, menyesuaikan dengan tingkat ekspertis masing-masing. Nah ya, kemudian gambar lain apa aja yang nanti akan dipelajari? Sorry ya, ada 4 modul utama. Pertama mengenai fundamental financial planning, kemudian investment planning, ya, dilanjutkan dengan risk and insurance management, dan ditutup dengan retirement planning, tax, dan juga estate planning. Nah, tentunya dalam melakukan perencanaan keuangan itu dilihat secara komprehensif dari 4 sudut pandang. Dan hanya di CFP MBA UGM, kita semua nanti akan diminta membuat semacam playbook.
Ya, jadi Bapak Ibu tidak hanya tahu saja mengenai teori, tapi juga bisa menerapkan konsep yang diberikan selama di kelas, gitu ya. Nah, sebagai informasi, di tahun lalu, ya tahun 2021 lalu kita menjalankan kurang lebih 12 batch dengan jumlah peserta kurang lebih 203. Nah, di tahun 2022 ini, ya, belum lama saya coba hitung ya, yang masih berjalan. Di tahun 2022 ini sedang berjalan 186 peserta, Bapak Ibu, dengan batch-nya kurang lebih 10 batch. Secara batch memang tidak begitu banyak, tapi secara peserta ya nggak begitu banyak, nggak begitu jauh ya selisihnya ya, dari 203 ke 186. Nah, sejak tahun 2013 lalu kita sudah memiliki kurang lebih 880 alumni. Ya, ditambah mungkin dengan tadi ya 186 peserta Bapak Ibu yang masih aktif di tahun 2022 ini. Nah, tentunya ini merupakan suatu kebanggaan buat kita semua karena kita menjadi provider ya penyelenggara program CFP yang paling diminati. Nah, pembelajaran tidak hanya terhenti di kelas, ya salah satunya kita rutin menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Ya, jadi kita undang para praktisi yang expert di bidangnya, mulai dari keuangan, non-keuangan, ya, bahkan sampai dengan katakanlah dari lingkungan akademisi, gitu Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi, ya, kalau Bapak Ibu berminat menginformasikan rekan-rekannya, kita akan jalan batch 31 ini di tanggal 28 Januari, kelas Jakarta. Ini silakan aja di-scan, ya, apa namanya QR-nya, ya, nanti akan terkoneksi ke menjadi beberapa informasi. Dari saya singkat aja, sekali lagi saya ingin mengucapkan salam hangat dan juga terima kasih kepada rekan-rekan alumni CFP MMUGM, baik kelas Jogja maupun kelas Jakarta dari batch 1 sampai batch 30 kelas Jakarta, dan juga batch 1 sampai dengan batch 19 kelas Yogyakarta. Salam hangat dari kami, nantikan program webinar berikutnya. Tujuannya adalah memperkaya informasi tidak hanya di kelas, tapi juga memperkaya informasi selepas atau setelah menjadi alumni program CFP MBA UGM. Dari saya itu aja, terima kasih, salam hangat, Bapak Ibu, salam sehat, saya kembalikan ke rekan MC, Bu Andia. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief Budiman. Kemudian berikutnya adalah sesi foto bersama ya teman-teman, rekan-rekan mumpung masih lengkap dan masih fresh. Kami persilahkan Bapak dan Ibu mengaktifkan video Zoom untuk kami ambil dokumentasinya. Oke, Pak Imran sudah siap ya Pak ya? Oke, pertama kami minta untuk kepalkan tangannya, tangan kanan. Oke, kami hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang kedua, gaya bebas ya Bapak dan Ibu. Kami hitung lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian acara berikutnya adalah langsung ke inti acara hari ini, yaitu webinar CFP Talk MBA UGM yang akan dimoderatori oleh Ibu Rina Marina, rekan saya satu angkatan. Sebelumnya kami informasikan pula kepada Bapak dan Ibu hadirin yang akan bertanya di sesi malam hari ini untuk dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia di aplikasi Zoom ini. Kemudian akan dipilih beberapa pertanyaan yang relevan oleh moderator. Kepada Ibu Marina, CFP selaku moderator, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Andia. Terima kasih Pak Arief. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kirain masih mute. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Eduardo Standelin, Direktur MMFEB UGM, Bapak Bowo Setiono, PhD, Direktur MMFEB UGM, dan Pak Amin Wibowo, PhD. Baiklah, kita sudah masuk ke acara inti nih teman-teman FEB-UGM. MBA ya, tadi Pak Arief bilangnya ya, jadi kita udah udah ganti nama jadi MBA UGM. Baiklah.
Saatnya saya memulai acara ini, di mana nanti akan ada pemaparan dari Ibu Yekti Dewanti. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan siapa sih Bu Yekti Dewanti ini. Bu Yekti Dewanti adalah Head of Investment BNI Asset Management. Beliau graduated di UGM di tahun 2023 dan magna cum laude ya. Karirnya bermulai dari research assistant di Mandiri Sekuritas. Ini no wonder saya diundang sebagai moderator nih oleh Pak Arif. Mungkin karena masih satu alma mater ya. Baik, dan Standard Chartered di 2024, lalu melanjutkan karirnya di Bank Mandiri hingga tahun 2011 sebagai cover strategic plan for developing low cost micro branch ya. Jadi terakhir juga GV dengan Bank Mandiri Taspen. Setelah itu beliau join di manajemen investasi, itu juga adalah anak perusahaan Mandiri Sekuritas di tahun 2011 dan 2014 di investment division. Lanjut ke Commonwealth Bank sebagai Head of Research Portfolio Management sampai dengan tahun 2015. Lalu join di Majoris Asset Management di tahun 2016 sebagai Head of Research and Investment Strategy. Lalu beliau mengcover Equity Portfolio Management and Investment Strategies. Dan sejak tahun 2018 berada di BNI Asset Management sebagai Head of Investment and Research since 2018 ya. Beliau memiliki license WMI of course and CFA level 2. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bu Yekti Dewanti. Halo, selamat malam Bu Yekti. Ya, halo, selamat malam Mbak Rina. Selamat Halo, malam. Ya. Baik ya Ibu ya. Baik, baik. Bagaimana nih kondisi saat ini? Ya. Sudah cash out semua Bu portfolionya kalau di saham. Ya, melihat kondisi market ya, pasti setiap hari itu dynamic, sangat dynamic, dan membuat kalau di market itu ngikutin news dan pergerakan market menyebabkan kita tiap hari akan selalu ada insight baru, knowledge baru yang mungkin kita bikin nggak bosen ya. Betul, jadi kayak ya. Sangat dynamic gitu. Baik, teman-teman MBA UGM bisa di sepanjang pemaparan nanti boleh langsung chat aja kalau ada pertanyaan ya. Baik, saya langsung aja berikan tempat dan kesempatan kepada Bu Yekti. Silakan Bu untuk melakukan pemaparannya. Iya, baik. Terima kasih Bu Rina. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga kepada Pak Arif ya. Terima kasih sudah mengundang kami BNI Asset Management dalam acara malam ini dengan CFP MBA UGM. Kemudian juga selamat malam kepada Bapak Bowo Setiono. Kalau nggak salah saya ingat dulu saya manggilnya Mas Bowo ya. Waktu zaman saya masih kuliah, Mas Bowo baru awal-awal kayaknya jadi dosen ya, Pak. Ya, sekarang boleh manggil Mas Bowo biar tetap. Oh ya, baik ya Pak. Oke, terima kasih banyak nih kesempatan yang diberikan pada malam ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, ya. Mungkin sudah kelihatan. Sebelum melangkah nih pada materi, mungkin boleh dapat informasi kira-kira waktu yang diberikan itu seberapa lama begitu kira-kiranya? Kan sampai dengan kira-kira pukul 20.30 Bu Yekti. Oke, baik ya. Kemudian lanjut untuk ke pertanyaan sih. Oke, baik kalau gitu. Ya. Mungkin melihat waktu yang ada, mungkin saya bisa banyak elaborate dengan kondisi market saat ini ya. Mungkin memang materinya agak panjang, tapi kami coba ringkas, simplify dari sisi materinya. Kita melihat ini sudah tanggal 21 Desember, sudah hampir menjelang akhir tahun,
Sehingga sudah saatnya setiap orang, setiap investor, setiap institusi pasti akan memikirkan kembali apa sih milestone, apa sih yang sudah dicapai selama tahun 2022, dan persiapan untuk building portfolio di 2023 nanti. Nah, tentunya melihat yang disebut dengan overview 2023 nanti, uncertainty or opportunity, kami melihat bagaimana pergerakan pasar modal yang terjadi hingga November maupun masuk Desember 2022. Yang kami bilang yang namanya pasar saham itu untuk 2022 ini sebenarnya merupakan satu pencapaian yang positif ya. Kenapa? Karena selama 3 tahun terakhir itu Indonesia, khususnya pasar saham Indonesia itu mengalami foreign outflow, cenderungnya terkoreksi. Namun pada tahun 2022 inilah kita sudah mendapatkan foreign inflow kembali ke pasar saham di Indonesia. Sampai year to date itu sudah mencapai sekitar 66 triliun. Dibandingkan sebelum-sebelumnya itu selalu outflow tiap tahunnya sekitar 30-40 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2022 ini dinilai sebagai market yang sangat menarik dan bisa dianggap resilient dan bisa dalam kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Sampai dengan September 2022 lalu, sebenarnya kinerja indeks-indeks saham di pasar saham, utamanya seperti LQ45 maupun IDX 30, itu sempat menyentuh level 10-11%. Namun kemudian di bulan Oktober, November, Desember ini ada sedikit koreksi yang memang disebabkan oleh risiko pasar global dan juga faktor domestik karena adanya atau tumbangnya beberapa saham di sektor teknologi, sehingga menyebabkan pencapaian yang sudah sempat mencapai 11% per September itu kembali turun tinggal sekitar 2-3% untuk indeks besarnya gitu. Nah, kalau dilihat memang Indonesia ini termasuk secara year to date itu masih outperform dibandingkan dengan negara-negara lain yang relatifly masih mengalami ketertinggalan gitu. Apa yang menyebabkan Indonesia menjadi pilihan investasi dari negara lain, khususnya sepanjang tahun 2022 ini, tidak lain adalah Indonesia itu dianggap memiliki satu proksi ekspor komoditi. Jadi pada saat kondisi pasar global itu tadi Pak Bowo sudah sempat cerita bagaimana di Eropa, bagaimana di Amerika itu sempat mereka benar-benar harus sangat menghemat energi. Justru Indonesia itu termasuk salah satu eksportir energi baik yang berbentuk batu bara, kemudian oil, walaupun oil juga sudah relatifly kita ada net import ya dibandingkan net ekspor. Namun dari sumber energi lain seperti batu bara maupun minyak sawit itu kita melihatnya Indonesia itu jauh lebih resilient. Itulah yang menyebabkan dengan kondisi risiko pasar perang ya antara Rusia, Ukraina, kemudian ada global disruption dari supply chain dan juga dari sisi kondisi harga yang menyebabkan harga komoditas itu masih naik tinggi, Indonesia itu bisa bertahan dari sisi inflasinya. Jadi kalau dibandingkan dengan inflasi-inflasi di negara-negara lain yang sempat menyentuh peak-nya itu 10%-an, dan di US sendiri saat ini masih menyentuh 7,1, sempat turun dari sebelumnya. Di Indonesia itu peak-nya inflasi tahun ini baru mencapai level 6%. Itu pun karena pada awal September kemarin pemerintah menaikkan harga BBM. Namun inflasinya sudah mereda ke level 5,4. Jadi dilihat di sini inflasi kita jauh lebih terkendali. Kemudian yang kedua yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang cukup atraktif buat negara lain, tadi disebutkan dari sisi tingginya harga komoditas itu salah satunya kelihatan dari trade surplus. Jadi orang nggak menyadari ternyata sejak pandemi yang melanda Indonesia Maret 2020 lalu, itu sejak kuartal 2 2020 sampai dengan saat ini itu kita punya trade balance relatively surplus. Sehingga inilah yang menyebabkan kita punya current account deficit juga relatifly kejaga. Nah, itulah yang menyebabkan mata uang rupiah itu relatifly bisa bertahan walaupun ikut melemah
seiring dengan pelemahan mata uang di negara lain, bahkan waktu itu Japan Yen, China Yuan, South Korea Won itu sempat waktu itu melemah sampai 15%, 20%. Indonesia relatif melemah hanya di sekitar 8-10%. Nah, ini menyebabkan Indonesia itu dianggap sebagai resilience gitu. Nah, ini juga kelihatan dari sisi policy rate di Indonesia itu juga kenaikannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Di mana kalau di US sendiri, suku bunga acuannya atau disebut dengan Fed Fund Rate, itu dari level 0,25 itu naik sampai ke level lower sama upper bound-nya itu sekitar 4-4,25. Jadi udah naik cukup besar. Nah, di Indonesia itu kenaikan suku bunga acuan hanya sekitar 3,5 sampai 5,25. Jadi baru naiknya hanya 1,75. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia itu jauh lebih perform dibandingkan negara-negara lainnya. Baik dari sisi inflasinya, kemudian trade balance surplus karena kita punya harga komoditi yang tinggi, mata uang juga kita lebih strong pada waktu dolar indeks menguat karena suku bunga naiknya signifikan di negara lain, dan juga dari sisi kenaikan suku bunga acuannya. Nah, ini yang beberapa hal yang kami review bisa membantu bagaimana selama 2022 Indonesia jauh lebih perform dibandingkan dengan negara lain. Oke. Nah, bagaimana dengan pasar obligasi sendiri? Pasar obligasi sendiri kelihatan sebenarnya yang namanya kenaikan suku bunga ataupun kenaikan inflasi, tentunya itu menyebabkan dari sisi yield obligasi juga mengalami kenaikan. Dari sisi US Treasury yield sendiri sudah sempat naik sampai level 3,9% untuk tenor 10 tahun. Di Indonesia sendiri untuk tenor 10 tahun juga sempat mengalami kenaikan, namun bisa bertahan. Jadi dari level 6,38 menjadi sampai dengan akhir tahun ini adalah 6,89. Jadi kelihatan yang namanya kita punya yield di pasar obligasi itu kenaikannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield di pasar obligasi yang di negara-negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia juga relatif bisa bertahan di sisi pasar obligasi, yang menyebabkan Indonesia itu outperform untuk pasar obligasinya dengan kinerja sebesar 3,3% selama year to date dibandingkan dengan indeks global bonds yang sempat terkoreksi sampai dengan 15,3% secara year to date. Nah, lebih buruk dari waktu global financial crisis yang sempat koreksi sampai dengan minus 10%. Nah, inilah yang menyebabkan kelihatan banget di baik di equity market maupun di Indonesia, di pasar government bond Indonesia itu relatif bisa bertahan. Nah, dibandingkan dengan equity market, untuk pasar obligasi kita secara year to date itu masih mengalami net outflow. Namun dengan kondisi outlook ke depan bahwa orang berekspektasi inflasi suku bunga bisa mereda, tentunya mengakibatkan inflow mulai masuk. Jadi month to date selama bulan Desember ini sudah mulai ada inflow masuk di pasar obligasi itu sebesar 20 triliun. Oke. Nah, kalau dilihat kita sudah hampir melewati Desember ini dengan prestasi yang cukup positif baik di pasar obligasi maupun pasar saham. Lalu bagaimana dengan 2023 nanti? Apa sih tema-tema yang cukup menarik di tahun 2023 nanti? Yang pertama adalah yang sangat menarik adalah general election ya. Ada pemilu karena pemilu itu memang akan berjalan di awal 2024, jadi harusnya kampanye itu dilakukan panjang 2023 nanti. Nah, kalau melihat 5 election cycle mulai dari beberapa tahun terakhir ya, dari 2004, 2009, 2014 dan 2019 itu kelihatan walaupun dibilang market tuh perform well after election, sebenarnya 1 tahun sebelum pemilu itu relatively market tuh ada koreksi. Walaupun koreksinya itu disebabkan banyak faktor yang berbeda-beda. Ada yang disebabkan karena bersamaan dengan krisis ekonomi global, waktu itu ada Lehman Brothers, ada yang disebabkan juga faktor karena twin deficit. Jadi faktornya sebenarnya berbeda-beda. Namun kalau dilihat secara statistik sebenarnya
After election, yes, memang IHSG itu mengalami kenaikan yang sangat positif, sekitar 2-70%, namun memang sebelumnya itu ada yang sifatnya volatility atau koreksi dulu. Namun hal ini kami nilai relatif wajar. Kenapa? Karena sepanjang faktor pendorong dari risiko itu adalah karena disebabkan oleh risiko pasar global, buat di Indonesia sepanjang fundamentalnya tetap terjaga dengan baik, tentunya market akan kembali rebound. Bahkan itu bisa memberikan kesempatan buat investor dalam melakukan akumulasi aset-aset investasi dengan valuasi yang jauh lebih menarik gitu. Nah, beberapa sektor yang cukup perform selama masa menjelang dan menuju pemilu itu beberapa sektornya antara lain seperti financial, perbankan maupun telekomunikasi. Namun kami juga melihat ada satu lagi yang menarik di masa pemilu tahun depan tuh salah satunya adalah sektor consumer gitu. Kenapa? Karena pada waktu menjelang pemilu itu banyak sekali dana-dana yang digelontorin ke market untuk melakukan kampanye-kampanye politik, dan dana-dana ini tentunya bisa membantu peningkatan konsumsi masyarakat. Walaupun kalau kita lihat daya beli masyarakat tuh di segmen menengah ke bawah masih belum recover sepenuhnya. Daya belinya masih relatively masih rendah. Namun untuk segmen middle to up sudah relatif bisa bertahan. Nah, di sini dengan adanya kampanye politik kami harapkan tingkat volume konsumsi itu kembali meningkat. Ini kelihatan dari beberapa penjualan-penjualan barang-barang sektor konsumsi. Nah, yang kedua juga kalau untuk kampanye politik itu juga banyak menggunakan pakai data. Walaupun kita sudah mengalami bagaimana kehidupan WFH, SFH itu sangat membantu ya dengan kondisi virtual kita bisa bekerja, belajar jarak jauh ya, di mana saja, dimanapun. Namun kita melihat di sisi kondisi pada kampanye politik itu tentunya penggunaan paket-paket data akan menjadi lebih meningkat lagi gitu. Jadi ini adalah beberapa sektor-sektor yang diuntungkan. Belum lagi sektor yang diuntungkan lainnya itu adalah sektor-sektor yang terkait dengan calon-calon yang ikut menjadi salah satu kandidat dalam proses pemilihan umum. Nah, itu tentunya juga akan mewarnai sentimen-sentimen di beberapa grup-grup terkait pada waktu masa pemilu nantinya di 2023 nanti. Namun yang kami lihat on general election kita punya masa pemilu 5 cycle berturut-turut sebelumnya itu selalu ditandai dengan kondisi pemilu yang relatifly stabil. Jadi risiko politiknya relatif bisa terkendali. Kalau dari sisi risiko politik relatif bisa terkendali, itu artinya kegiatan investasi masih bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang pada tahun pemilu umumnya kegiatan investasi itu tidak sesignifikan dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Karena para pengusaha tentunya akan memilih wait and see sebelum mereka melakukan penambahan investasi baru. Jadi mereka lebih baik meneruskan dulu investasi-investasi yang sudah menjadi komitmen sebelumnya. Nah, ini adalah tema pertama dari sisi adanya general election. Tema yang kedua yang menarik itu adalah inflasi. Bagaimana kita merasakan pada tahun 2022 ini ketakutan akan inflasi baik di Indonesia dan di negara-negara lain di dunia itu terlihat karena daya beli masyarakatnya mulai terkena. Harga-harga barang baik dari sisi harga raw material, komoditas, dan energi itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena global supply chain disruption akibat kita baru melalui masa pandemi dan juga ditambah diperburuk dengan risiko geopolitikal antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini yang menyebabkan inflasi itu sampai sempat menyentuh level peak sekitar 9-10% di pasar global. Nah, kami melihat level inflasi yang tinggi itu tidak akan selamanya tinggi. Jadi kita melihat dari bulan ke bulan, dari bulan September, Oktober, November, kelihatan nilai inflasi month-on-month-nya tidak meningkat secara signifikan. Dan angka year on year dari sisi inflasi sudah kelihatan mengalami penurunan. Saat ini di US sendiri sudah turun ke level 7%-an, sedangkan di Indonesia sudah turun ke level 5,4% setelah
peak 6% karena kenaikan BBM. Jadi kami melihat sign dari inflation peaking itu akan semakin terlihat dari bulan ke bulan gitu. Walaupun memang ada semacam tarik ulur, istilahnya ada ketidakpastian, sebenarnya secepat apa sih level inflasi ini bisa kembali mereda. Nah, inilah yang membuat kita juga menjadikan bahwa di awal kuartal 1 dan kuartal 2023 tentunya kondisi market masih ada ketidakpastian dari sisi tarik ulur ekspektasi akan inflasi dan suku bunga. Nah, salah satu contohnya adalah waktu kemarin di mana Bank of Japan baru saja meluncurkan di mana mereka punya targeting yield control-nya itu diperlebar. Dari sebelumnya mereka hanya mentargetkan yield control itu sekitar 0,25, dia perlebar menjadi 0,5. Nah, ini artinya Bank of Japan bisa menerima apabila ada kenaikan yield yang sifatnya di atas 0,25 sampai 0,5, mereka baru akan melakukan intervensi di market. Jadi ini menandakan bahwa Bank of Japan masih melihat kondisi inflasi itu masih ada kekhawatiran. Mereka masih perlu meredam inflasi ini. Kenapa inflasi harus diredam? Karena dalam jangka panjang, apabila tidak segera diredam, itu akan sangat mengganggu daya beli konsumen dan juga akan mempengaruhi dari sisi kestabilan roda perekonomian dan termasuk dari sisi stabilisasi currency-nya. Nah, inilah yang menyebabkan tema kedua yang akan kita lihat pada tahun 2023 adalah dari sisi inflation. Seberapa cepat inflasi itu akan mereda, sehingga ini akan berimbas pada arah kebijakan moneter dari berbagai bank sentral. Nah, yang ketiga yang melanjutkan dari bagaimana sih ekspektasi kondisi inflasi, ini tentunya adalah tema ketiga adalah bagaimana suku bunga yang sudah dinaikkan sangat signifikan oleh bank sentral, di mana The Fed sudah menaikkan sebesar 4 sampai 4,25%. Ini kapan suku bunganya akan kembali turun dan kemudian diturunkan secara signifikan. Nah, di sini kelihatan bahwa pada waktu FOMC Desember 2022, dot plot-nya kelihatan bahwa terminal rate dari The Fed itu masih diperkirakan mencapai level 5 sampai 5,25. Artinya masih ada potensi kenaikan sebesar 75 sampai dengan 100 basis point lagi untuk mencapai terminal rate tersebut sebelum kemudian pada waktu kuartal 2 diekspektasi bahwa The Fed akan mulai menghentikan kenaikan suku bunga dan kemudian pada semester 2023 nanti diekspektasi suku bunga akan kembali turun. Nah, inilah yang menjadi dasar ekspektasi di market. Namun, apakah benar ini terjadi lebih cepat atau lebih lama? Tentunya ini menjadi satu ketidakpastian di market juga, di mana tarik ulur dan pendapat statement-statement dari gubernur bank sentral di Amerika itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana arah pergerakan pasar, di mana apabila market melihat suku bunga bisa turun atau berhenti lebih cepat, itu artinya market akan relatif cenderung menjadi lebih bullish. Sebaliknya, apabila ternyata tingkat inflasi maupun suku bunga ini gerakannya level tinggi ini akan dijaga lebih lama karena The Fed ingin menjaga inflasi untuk mencapai kembali ke level 2% target mereka. Nah, tentunya ini akan membuat market masih cenderungnya bearish atau sifatnya hanya gerakannya mix, volatility-nya sifatnya mix. Nah, inilah yang menyebabkan faktor ketiga ketidakpastian akan bagaimana kenaikan suku bunga ini segera berhenti dan kemudian kapan segera turun. Nah, ekspektasi di market akan berbeda-beda, ketidakpastian akan selalu ada, namun yang jelas, yang pasti kami melihat untuk jangka menengah hingga panjangnya di akhir 2023 sampai 2024 nanti tentunya kita melihat bahwa suku bunga itu akan sudah mulai diturunkan. Nah, kalau suku bunga mulai diturunkan, market itu nggak menunggu market suku bunga turun dulu. Market pelaku pasar yang namanya investor itu akan selalu forward looking.
forward looking dengan melakukan reaksi atau akan building portfolio sebelum itu kejadian, karena mereka tidak ingin menunggu itu terjadi. Nah, tentunya hal inilah yang menyebabkan kenapa pasar obligasi di kuartal 4 ini kelihatannya relatif lebih positif. Foreign mulai inflow masuk karena mereka melihat ekspektasi inflasi turun, suku bunga dalam jangka panjang turun. Jadi untuk investor obligasi, view-nya mereka akan ngambil 6 bulanan, tidak hanya menunggu 1-2 bulan ke depan, tapi mereka bisa melihatnya agak panjang untuk kembali mengakumulasi obligasi-obligasi dengan durasi atau tenor yang panjang dulu. Gitu. Oke. Dan yang keempat yang menarik lagi, dengan kenaikan suku bunga yang cukup tinggi sampai dengan akhir Desember ini, sebenarnya dampak buruknya adalah perlambatan ekonomi. Nah, tema keempat inilah yang banyak orang baca dan lihat karena ada kekhawatiran ternyata ekonomi itu bisa jadi resesi, baik di US maupun Eropa. Walaupun kita lebih melihatnya yang namanya perlambatan ekonomi ini sifatnya adalah bukan yang hard landing, namun lebih ke soft landing. Nah, ini kelihatan indikatornya, salah satunya dari Indeks Manufacturing Purchasing Manager Index, di mana kelihatan di US maupun di global, itu levelnya sudah melambat di bawah level 50. Nah, kalau melambat di bawah level 50, ini artinya kegiatan aktivitas produksi itu mulai menurun dibandingkan dengan Indonesia yang levelnya masih di atas 50. Namun Indonesia sendiri gerakannya juga mengalami penurunan. Kenapa? Karena faktor pasar global yang melambat, artinya permintaan demand atau demand ekspor atas barang-barang dari Indonesia itu juga mengalami penurunan. Nah, ini sudah terlihat di beberapa industri di Jawa Barat dan Jabodetabek, seperti industri-industri tekstil maupun alas kaki itu sudah mulai terdampak. Dan ini juga dikhawatirkan akan merembet pada demand atas barang-barang ekspor lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan dengan dengan suku bunga yang naiknya tinggi, inflasi yang tinggi, itu akan memang mendorong namanya pertumbuhan ekonomi baik di global dan di Indonesia menjadi lebih lambat. Nah, di US sendiri diekspektasi pada tahun 2023 nanti pertumbuhan ekonominya turun dari 1,6% ke level 1%. Dan di Indonesia sendiri juga diekspektasi tumbuhnya tahun depan hanya di kisaran 5%. Bahkan kemarin beberapa lembaga ekonomi, lembaga internasional itu juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di bawah 5%. Nah, dampaknya apa nih dari sisi perlambatan ekonomi selain dari sisi demand ekspor yang impact-nya tentunya pada trade balance kita, di mana trade balance kita itu sudah surplus terakhir tuh sampai 5,67 miliar. Nah, kalau misalnya permintaan ekspor itu makin menurun karena global demand, di lain sisi masuk Januari, Februari nanti itu persiapan Lebaran, biasanya Pertamina itu akan melakukan impor bahan bakar yang cukup besar, kemudian juga dari sisi industri akan impor barang-barang konsumsi yang cukup besar untuk kebutuhan Lebaran, tentunya berarti impornya naik, namun ekspornya ada normalisasi, sehingga tentunya hal ini belum akan mensupport pergerakan rupiah. Makanya kami melihat kuartal 1, kuartal 2, mungkin rupiah, kalaupun di dunia itu ada sedikit penguatan, di Indonesia itu rupiah belum akan menguat signifikan. Diekspektasi rupiah lebih menguat signifikan masuk ke semester 2 dibandingkan pada semester 1 karena adanya tekanan kenaikan impor dan sisi ekspornya yang jadi melambat. Nah, yang kedua dampak dari economic slowing down itu juga dari sisi pertumbuhan earning dari emiten-emiten yang ada di pasar modal, di mana pada tahun 2022 ini earning emiten itu sudah tumbuh cukup signifikan karena adanya recovery pada kondisi after COVID terjadi, baik di sektor perbankan, kemudian juga sektor telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya, khususnya mining, itu mengalami recovery tinggi di 2022, maka di 2023 temanya itu adalah pertumbuhan earning dari emiten itu menjadi agak slowing atau lebih ke moderating, di mana
emiten masih bisa tumbuh pada level 15-an%, namun untuk beberapa sektor dampaknya akan berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan di dalam melakukan investasi, tentunya di tahun 2023 nanti kita perlu lebih berhati-hati di dalam melakukan pemilihan emiten-emiten yang akan kita masukkan di dalam portfolio sesuai dengan tema besar dari economic slowing down yang akan terjadi pada tahun 2023 nanti. Nah, kalau kami summary-kan ada kondisi beberapa faktor, big event faktor yang akan terjadi, baik dari sisi faktor politik, risiko politik yang kami anggap masih relatif bisa terjaga. Yang kedua adalah inflasi yang sudah levelnya sudah peak dan diharapkan kembali bisa turun, moderating, walaupun turunnya lebih cepat atau lebih lama. Dan yang ketiga, kenaikan suku bunga yang sudah naik dan kayaknya masih ada kenaikan 50-100 basis point lagi, diharapkan akan segera pause dan akan segera pivot turun. Dan yang keempat adalah ancaman apakah ekonomi itu bisa menjadi resesi atau lebih ke perlambatan ekonomi saja yang tidak signifikan. Nah, kita melihat beberapa faktor uncertainty ini yang menyebabkan apakah kita harus berhenti, apakah kita harus wait and see, menunggu beberapa faktor ini lebih clear, atau kita tetap harus berinvestasi. Jadi kami melihat sih sebaiknya para investor itu bisa tetap berinvestasi dengan kembali melakukan rebalancing atau mereview portfolio allocation-nya lagi dengan melihat apakah posisi aset alokasi, posisi penempatan investasinya sudah bisa disesuaikan mengikuti arah kondisi tahun 2023 nanti. Apakah sudah sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita harapkan akan terjadi. Jadi kita rekomendasi buat investor untuk tetap invest, tinggal bagaimana mengatur aset alokasinya. Nah, kalau kami sudah summary-kan beberapa 4 tema faktor besaran tadi, jadi kita melihat masih ada beberapa faktor kekuatan bahwa sebenarnya walaupun ekonomi dianggap akan terjadi resesi, namun kita melihat pertumbuhan ekonomi baik di Amerika maupun Cina itu bisa juga bisa lebih bertahan lebih baik dari ekspektasi. Dan sebenarnya kalau kita melihat dengan supply chain bottleneck-nya mulai membaik, justru harusnya pertumbuhan ekonomi bisa tetap bertahan. Nah, opportunity-nya adalah dari sisi China reopening, karena selama 2022 kemarin memang China itu memberlakukan namanya zero COVID policy, yang mengakibatkan dia punya pertumbuhan ekonomi juga sangat tertekan ya, dari sisi pertumbuhan ekonomi di China yang biasanya dia bisa tumbuh di atas 7%-an, itu kemarin hanya tumbuh sekitar 2-3%-an. Nah, kita melihat opportunity dari China reopening karena apa? Kalau kondisi ekonomi global negara-negara lain itu jadi melambat, sehingga demand ekspor berkurang, namun dengan China reopening, China itu merupakan negara konsumen utama di dunia, sehingga demand ekspor barang-barang ekspor dari Indonesia bisa ada buffer karena adanya China reopening. Belum lagi kalau China sudah reopening, mereka bisa kembali berwisata. Karena kan selama ini untuk wisata mereka agak terkendala. Jadi kalau dengan kondisi China reopening, tidak hanya arus barang yang meningkat ke China, namun juga turis-turis dari China bisa kembali lagi berkunjung ke negara-negara Asia khususnya. Di sini Indonesia termasuk yang bisa diuntungkan karena China sendiri kontribusi pada total tourism di Indonesia juga relatif tinggi. Selain negara-negara lain seperti Malaysia maupun Singapura yang juga dapat benefit dari China reopening. Nah, dari sisi domestiknya sendiri kami melihat kekuatan kita adalah inflasi cukup terkendali, nilai tukar bisa bertahan walaupun masih melemah di bawah pelemahan negara-negara lain dengan kondisi surplus trade balance. Kemudian kita punya cadangan devisa juga masih terkendali. Namun di sisi lain dari sisi weakness dan threat-nya adalah kita masih ada pengeluaran untuk subsidi yang cukup besar
masih ada potensi foreign outflow, walaupun kita lihat di pasar obligasi foreign outflow-nya tidak terlalu signifikan, dan juga dari sisi surplus trade balance yang diekspektasi tahun depan bisa semakin menyempit, sehingga ini menyebabkan current account deficit juga bisa menyempit. Nah, ini adalah beberapa trade yang kami lihat. Nah, dengan kondisi ekspektasi tersebut, kami melihat dari sisi key economic indikatornya, untuk bond market, kita melihat pergerakannya relatif lebih positif untuk tahun 2023 nanti, dengan ekspektasi di bull skenario-nya untuk 10-year bond yield itu bisa ke level 6,47 dan level base skenario-nya adalah 6,8. Adapun untuk equity market, kita melihat risikonya lebih tinggi, challenging dan volatility-nya lebih tinggi. Jadi walaupun kita punya skenario bull cukup tinggi, namun kita lebih melihatnya skenario-nya lebih ke level antara 6.900 sampai dengan 7.400 dan di sisi base-nya adalah 7.930. Aku pernah jadi bagian Garuda Indonesia, emang udah ngeceng. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana dengan ekspektasi capital market tersebut, bagaimana menjadi kita dalam mengelola portfolio kita, di mana kalau kita mengelola portfolio obligasi selama tahun 2023 nanti, kita melihat tahun depan itu adalah tahunnya obligasi, karena suku bunga inflasi diharapkan bisa kembali turun, maka tentunya pada kuartal 1 dan kuartal 2 kita sudah bisa melakukan readjusting durasi dari yang sebelumnya underweight terhadap level benchmark, dibawa kembali ke level netral dengan bisa menambah porsi alokasi pada obligasi-obligasi tenor panjang secara bertahap, walaupun tidak terlalu agresif dulu, karena masih akan ada tarik ulur dari sisi penurunan suku bunga. Namun kita juga bisa tetap menambah seri-seri obligasi corporate bond yang relatively sudah mulai pricing kupon rate-nya dengan kondisi level suku bunga yang sudah naik. Dan di semester kedua 2023 nanti kita malah lebih bisa memperpanjang lagi durasi, jadi durasinya lebih bisa diperpanjang lagi dengan kondisi bahwa penurunan suku bunga menjadi lebih clarify, sehingga kita bisa memanfaatkan atau mendapat capital gain dari sisi pasar obligasi. Namun tentunya alokasi portfolio tetap dikelola antara obligasi korporasi yang bisa menghasilkan kupon, namun tetap dengan selektif. Kenapa? Karena harus selektif. Karena kalau kondisi ekonomi masih melambat tahun depan, suku bunga masih readjusting naik, artinya beberapa corporate yang punya high leverage dan punya potensi financial distress lebih tinggi juga potensi masih ada, potensi PKPU, potensi yang gagal bayar itu masih ada, sehingga kita memang lebih melakukan pemilihan pada obligasi-obligasi korporasi yang punya fundamental yang baik dan punya kondisi kualitas yang baik, dengan ditambah dengan obligasi obligasi government yang durasinya adalah relatively lebih panjang. Nah, dari sisi pasar saham, kami melihat kondisi 2023 jauh lebih challenging dibandingkan 2022 ini, walaupun kami masih cukup positif. Namun pada awal-awal semester kita akan lebih melihat pada emiten-emiten yang alokasinya lebih ke defensif dalam artian mereka memiliki daya tahan yang lebih tinggi pada kondisi kenaikan suku bunga ataupun kenaikan cost of equity, kemudian juga dapat memiliki cash flow yang tinggi sehingga bisa bagi dividen, karena pada kuartal 2 nanti ada musim pembagian dividen setelah laporan keuangan dirilis maupun setelah adanya annual meeting shareholder, itu tentunya ada pembagian dividen, jadi kita bisa menambahkan pada porsi alokasi dividen yield dan juga saham-saham pada sektor seperti banking, consumer maupun telco yang relatively bisa bertahan pada kondisi volatilitas market yang cukup tinggi. Namun dengan kondisi memasuki semester 2 di mana kita melihat lebih clarify untuk penurunan suku bunga, tentunya kita bisa menambah proxy alpha, proxy growth story, maupun kita juga bisa melirik kembali saham-saham tema teknologi.
yang saat ini sudah mengalami koreksi cukup signifikan sehingga valuasinya menjadi lebih reasonable. Bagaimanapun juga yang namanya saham-saham di sektor teknologi dari sisi bisnis model, bisnis proses, mau tidak mau kita akan mengarah ke sana karena bagaimanapun juga teknologi itu akan sangat membantu dari sisi proses bisnis perusahaan menjadi lebih efisien, bisa menjangkau akses market yang lebih baik. Namun tentunya kami melihat saham-saham di sektor teknologi mereka akan lebih selektif, mereka akan berusaha memanage biayanya dengan lebih baik, mereka juga akan lebih monetize bagaimana ekosistemnya, termasuk bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan, sehingga yang dicari tidak hanya growth, tapi juga dari sisi earning bottom line-nya yang menjadi lebih positif. Dan juga yang lebih menarik juga adalah tema-tema green economy, itu kami melihat dengan maraknya perbincangan masyarakat after G20 kemarin juga mengenai bagaimana mengarah pada investasi dan bisnis-bisnis yang berbasis ekonomi hijau. Tentunya kita melihat juga proksi-proksi komoditas yang related dengan ekonomi hijau yang terkait dengan EV battery, supply chain itu juga masih akan positif. Karena arah investor juga akan berinvestasi ke bidang-bidang bisnis yang bisa menghasilkan energi terbarukan maupun bisa menghasilkan satu kondisi lingkungan yang masih lebih baik. Nah, inilah beberapa yang kami melihat dari sisi sektoral pergerakannya, dan kita masih expect kenaikan dari sisi pasar saham masih bisa dinaikkan di level 10 sampai dengan 15% tahun depan nantinya, walaupun tentunya market tetap relatively volatile gitu. Nah, ini beberapa gambaran sektor yang summary-nya tadi kami sudah sampaikan, beberapa yang bisa menjadi core portfolio, baik itu di sektor perbankan, kemudian telco maupun consumer, relatifly sejalan dengan tema tahun depan. Namun tactical sektoralnya kita bisa build up dari beberapa tema-tema sektor seperti consumer retailer yang discretionary, kemudian juga tema dari sisi teknologi dengan valuasi yang reasonable dan yang punya ekosistem. Kemudian tema komoditas akan lebih selected dengan arah kepada tema-tema mining services dan juga dari sisi ekonomi terbarukan, ekonomi yang terbarukan. Nah, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk gambaran dari sisi kondisi market pasar modal di tahun 2023 nantinya gitu. Sebenarnya materinya ada lebih panjang lagi, lebih detailnya, namun saya sendiri memperhatikan bahwa kalau langsung diberikan satu materi yang panjang detail, takutnya nanti akan lebih bingung ya kalau malam-malam. Jadi mungkin saya akan lebih meniti beratkan nanti pada tanya jawab supaya bisa lebih interaksi, karena biasanya saya memang lebih menyukai lebih interaktif dengan audiens yang ada gitu sih kira-kiranya. Iya, betul. Oke. Betul, Mungkin itu nanti Bu ya biar kira-kira. Iya. menjeli dulu ya Bu ya, biar lebih interaktif. Jadi Iya. biar kita ketahui jadi profil dari teman-teman MBA di sini gimana gitu ya, apakah yang konservatif, moderate, ataupun yang seperti saya gitu ya, spekulan gitu ya, bahkan scalper gitu. Menarik sekali malam ini Bu, dari semua sih ya, bagi saya selaku praktisi market juga gitu Bu ya. Di sini juga dijelaskan dari kalau misalnya kita bisa cepat poin-poinnya bahwa ternyata 2022 kita capital inflow ya di equity gitu ya, dan on dari bonds market sendiri juga inflow dengan 10 kalau nggak salah tadi disampaikan, dan kita punya potensi untuk 2023 juga highlight-nya juga kita akan ada general election nantinya, dan tentunya kampanyenya akan sepanjang tahun 2023, which is kalau misalnya dikira di market di equity tentunya itu akan berdampak positif terhadap beberapa saham yang biasanya tuh penggerak-penggerak ini ya, penggerak-penggerak marketnya gitu ya, biasanya sih yang ngusung-ngusung capres atau cawapresnya.
Terus juga ada isu dari inflasi sendiri gitu ya, dari inflasi baik itu di dalam negeri tentunya. Ketiga, kita juga akan melihat bagaimana Jerome Powell akan berpengaruh terhadap sedikit kalau misalnya kita lihat pergerakan Dow Jones juga mempengaruhi indeks kita pada hari gitu ya. Besar ini akan mempengaruhi sekali tahun 2023 ya Bu. Terus ada perlambatan, ada katalis perlambatan ekonomi kita di 2023, terus juga earning yang dari institusi yang akan melakukan mengalami perlambatan juga gitu kan. Terus juga dan di Q1 Q2 tentunya kita masih akan wait and see nih. Cuman balik lagi tadi Bu Dewanti juga sudah sampaikan bahwa ini bukan hal yang harus kita khawatirkan karena justru malah kita harus tetap rutin investasi gitu ya. Karena saya melihatnya potensi dari capital market sendiri memang khususnya buat jangka panjang Bapak Ibu. Jadi walaupun kita punya katalis-katalis negatif, overview yang seperti ini itu tidak menghambat kita untuk tetap melakukan investasi. Juga tadi ada analisis global yang menjadi highlight, tentunya kekuatan di domestik yang harus kita perhatikan juga, dan ada potensi kenaikan equity 10-15%, dan itu menurut saya itu wow, itu ada potensi yang baik sekali ya. Tadi disampaikan juga yang perlu diperhatikan sektor-sektornya ada banking, telco, dan consumer good. Nah, kita langsung masuk ke Q&A nih Bu Dewanti. Ini udah banyak banget nih. Tapi let me start it with my own tentu saja harus dari saya gitu ya pertanyaannya mumpung ketemu Bu Dewanti hari ini. Kalau misalnya kita ngomongin tadi sektornya yang bisa diperhatikan adalah consumer goods Ibu. Kita lihat ya banyak beberapa lokomotif stoknya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Cuman saya lihat ICBP dan Indofood udah mulai perform ya. Indofood sendiri naik 10-15% di month-on-month nih kayak saya lihat gitu. Nah menurut Ibu untuk consumer good mungkin bisa kasih bocoran juga bagaimana potensinya, apakah biasanya nih kalau misalnya konservatif investor pegangnya Unilever. Nah, kita tuh enaknya pegang apa nih, Bu? Gitu. Rutin di mana nih? Rutin investasi di saham yang mana? Iya. Silakan Bu Dewanti. Baik, terima kasih Mbak Rina. Kalau untuk segmen konsumer sendiri, kalau dilihat memang Unilever itu lately, kalau dilihat sampai dengan angka kuartal ketiga terakhir kemarin, itu masih kelihatan adanya perlambatan volume penjualannya. Jadi kenapa kok volume pelambatan penjualan itu masih terpengaruh di Unilever, itu juga cukup menjadi surprise di market. Itu salah satunya memang kalau dilihat daya beli masyarakat menengah ke bawah itu memang belum pulih secara signifikan. Jadi masyarakat yang relatif masih bertahan itu adalah di segmen middle to up. Sedangkan middle to low-nya itu masih belum recover. Nah, ini menyebabkan makanya dari sisi Unilever yang sejak Januari tahun 2022 itu sudah banyak menaikkan harga barang jualnya, tentunya ini menyebabkan market share-nya menjadi tergerus. Nah, kalau dilihat Mbak Rina mungkin pergi ke Alfamart, Indomart, ataupun ke warung-warung kecil grocery, itu kelihatan banyak segmen produser konsumer itu yang melakukan inovasi dengan cara memperkecil bungkusnya atau harganya tetap nggak dinaikkan signifikan, tapi isinya yang dikurangin ya. Bahkan Indomie itu kalau satu kelihatan tebel ya kan, itu isinya kok agak kopong gitu ya. Mungkin Mbak Rina makan Indominya dulu satu, sekarang mungkin jadi agak nambah gitu ya Mbak. Itu salah satu cara bagaimana produsen kita menghadapi kondisi bahan baku yang naik, pengiriman barang, logistik, transportasi yang naik. Di satu sisi kalau mereka mau naikin harga jual, ternyata impact-nya langsung kena ke market share. Nah, itulah yang dialamin Unilever. Makanya Unilever kemudian mengeluarkan produk-produk second liner juga dengan brand lain. Kemudian juga berusaha untuk menjaga
kenaikan harga barangnya tidak signifikan. Namun bagaimanapun juga, walaupun kondisi sampai kuartal 3 itu masih ketat, kami melihat aktivitas yang dilakukan oleh para produsen manufacturing consumer good ini akan terus dilakukan, dan harusnya daya beli konsumen masyarakat itu secara bertahap akan mengalami pembaikan. Nah, di beberapa sektor consumer good sendiri, kita juga melihat selain Unilever, itu juga ada ICBP atau Indofood, yang kemarin memang sentimennya itu di ICBP Indofood itu lebih karena semenjak ICBP melakukan akuisisi Pine Hill, salah satu istilahnya affiliated company, bergerak di Indomie juga, namun di negara-negara seperti Nigeria dan lain-lain. Nah, itu tentunya juga menyebabkan mereka punya utang dalam dolar. Nah, ketika rupiah mengalami pelemahan sampai hampir menyentuh level 15.900-16.000, tentunya hutangnya konversi dalam translasi dalam rupiah itu jadi mengakibatkan bottom line-nya menjadi relatively mengecil gitu. Walaupun secara top line itu bagus buat ICBP, karena ICBP ini punya source of growth baru yang tadinya cuman yang beli Indomie masyarakat Indonesia itu bisa nambah dari negara-negara lain, negara-negara berkembang. Karena katanya waktu saya ketemu Antoni Salim sendiri, dia bilang kalau yang namanya Indomie itu jualnya bukan di negara-negara yang maju, bukan jualnya di negara-negara yang bergerak tumbuh, tapi malah negara-negara yang miskin, negara yang masih perang, itu justru sumber pertumbuhannya dari situ gitu. Jadi ICBP harusnya sih kita melihat 3-5 tahun ke depan sangat baik, karena dia sedang membangun portfolio baru tidak hanya di Indonesia, tapi ada sumber growth dari negara-negara lainnya. Ya, itu tergambar sih Bu dari pergerakan harga sapi udah cukup stabil di angka 10.200 ya. Ini punten ternyata tadi suara saya putus-putus kayaknya. Apakah Bu Dewanti mengalami hal yang sama? Apakah suara saya putus-putus sampai sekarang? Iya, sekarang sih udah jelas. Tadi waktu agak summary jadi agak keputus-putus saja, Marina. Gitu. Aduh, padahal saya sudah panjang sekali tadi ya. Semoga tidak mengurangi esensi dari samurai saya. Boleh diinformasikan lagi ya. Nah, ini putus-putus lagi, Mbak Lina. Oke, mungkin harus pelan-pelan kali ya. Ya, jadi kita masih ada potensi kenaikan market untuk equity 10-15%, walaupun di tengah kekhawatiran terhadap bagaimana keputusan The Fed di tahun 2023. Baik, nah ini saya langsung saja masuk ke pertanyaan yang sudah ada di chat nih Bu Dewanti. Pertama sekali tadi saya paling atas itu ya, di tengah Ibu menjelaskan itu ada Pak Darmawan Jaya nih. Pertanyaannya adalah, menurut prediksi Bu Dewanti, sampai kapan suku bunga deposito bank di Indonesia di bawah tingkat inflasi, Bu? Gimana, Bu? Oke, baik Pak. Terima kasih. Kalau dari sisi suku bunga perbankan dan inflasi sendiri, kami melihat memang yang namanya inflasi yang sekarang levelnya adalah 5,4%, itu secara bertahap akan terus mengalami normalisasi, akan mengalami penurunan. Nah, sedangkan dari sisi suku bunga perbankan, itu faktornya memang selain melihat dari sisi level suku bunga acuan, itu juga melihat dari sisi likuiditas perbankan di Indonesia. Saat ini likuiditas perbankan di Indonesia memang relatif masih ample, masih cukup tinggi. Dari sisi loan to deposit ratio itu juga masih relatif bagus di level 81,12%. Nah, dari sisi pertumbuhan kredit itu tahun ini mulai recover, sudah ke level 11%, khususnya di drive dari recovery kredit untuk modal kerja maupun dari sisi kredit-kredit konsumsi dan investasi. Tapi kalau dilihat dari sisi pertumbuhan depositnya memang mulai menurun ke level 6,8%. Nah, kalau dilihat ternyata perbankan itu likuiditasnya masih bagus, masih tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kenaikan untuk time deposit rate itu juga dilakukannya secara bertahap oleh perbankan. Hanya perbankan yang memiliki kasa rasio yang rendah, kasa rasio ini adalah komposisi antara
tabungan dengan giro terhadap total DPK mereka. Kalau mereka kasanya rendah, maka mereka butuh likuiditas lebih tinggi, sehingga mereka harus naikin suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang punya kasa yang lebih bagus gitu. Nah, beberapa bank yang punya kasa lebih bagus tuh contohnya seperti BCA, Mandiri yang memang merupakan bank yang untuk transactional banking. Mereka relatif bertahan. Nah, kalau dengan kondisi ini Pak Darmawan tentunya kalau inflasi pelan-pelan turun, suku bunga karena recovery ekonomi, loan growth makin meningkat, tentunya suku bunga juga akan bertahap. Kami masih melihat sudah mengalami kenaikan ya. Per kuartal 4 ini dulunya ya, di awal tahun itu time deposit itu rata-rata cuma 2,5 sampai 3,2. Sekarang kita sudah bisa mendapatkan time deposit rate itu levelnya 5,5 sampai dengan ada yang sudah mengarah ke 6% juga sudah bisa. Jadi ini artinya sudah ada readjustment suku bunga karena kondisi likuiditas di perbankan. Mungkin itu Pak. Baik, apakah akan memungkinkan balik lagi sebelum pandemi nih Bu, sempat di 7% gitu ya deposito ya? Iya. Kalau untuk kembali lagi ke level 7% masih memungkinkan di Indonesia apabila kondisi kita punya ekonomi itu semakin memanas ya, di mana dari sisi recovery growth-nya juga tinggi, likuiditasnya jadi makin mengecil. Namun kami tidak berharap suku bunga itu tinggi karena for the long term pemerintah Indonesia itu kan berusaha supaya kalau inflasi bisa terkendali, suku bunga perbankan bisa menjadi lebih rendah, ya kan? Strukturalnya itu sudah game changer-nya harusnya berbeda. Karena kalau dulu setiap ada kenaikan BBM, inflasi itu naik, volatilnya tinggi. Kalau sekarang kecenderungan inflasi itu volatilitasnya bisa dikendalikan. Jadi harusnya tren suku bunga ke depan diharapkan pemerintah itu bisa turun. Kenapa? Karena kalau kita punya suku bunga tinggi, itu nggak akan punya daya saing yang kompetitif ya untuk industrinya. Karena seperti China, mereka bisa bersaing. Kenapa? Karena suku bunga mereka rendah. Jadi kalau industri mau berekspansi, butuh modal kerja, butuh investasi, lending rate-nya juga rendah. Sehingga bagus sekali kan buat bisnis. Nah, itulah menyebabkan kita berharap sih suku bunga jangan naik tinggi-tinggi. Karena itu tidak bagus juga buat industri bisnis gitu sih Mbak Rina. Betul, setuju karena teman equity. Mungkin buat para deposan, balik lagi tadi juga udah disampaikan bahwa potensi bonds market juga semakin baik, jadi mungkin bisa diversifikasi ya Pak Darmawan, bisa masuk ke reksadana ya Bu. Iya, masuk ke betul. reksadana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Mungkin jangan terlalu beresiko tinggi dulu masuk ke reksadana saham maupun ke saham langsung. Jadi coba di switching, di pelan-pelan masuk juga ke reksadana pasar uang maupun pendapatan tetap. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada Pak Andi Oki nih. Ada 2 pertanyaan Bu Dewanti. Untuk tahun 2023 investasi yang bagus apakah investasi jangka panjang atau jangka pendek? Dan yang kedua, bagusnya investasi di fixed income atau di growth income? Makasih. Ya, silakan Bu. Oke. Pertama pertanyaannya adalah apakah berinvestasi jangka pendek atau jangka panjang ya Mbak Rina ya? Oke. Betul Bu. Jawabannya balik lagi pada profil dari tiap investor itu kan berbeda-beda. Misalnya gini, investor institusi seperti asuransi jiwa dan asuransi umum tentunya punya jangka waktu investasi yang berbeda, di mana asuransi jiwa punya jangka waktu investasi yang lebih panjang dibandingkan dengan asuransi general insurance yang relatifly cuman satu tahun 2 tahunan karena punya liability yang lebih pendek. Begitu juga untuk individu, ketika kita berusia lebih muda, itu akan punya jangka waktu investasi yang lebih panjang dibandingkan dengan kita yang misalnya sudah mau menjelang masa pensiun. Pasti jangka waktu investasinya relatif lebih rendah. Nah, itu perbedaannya. Jadi, balik-balik sebenarnya disesuaikan kondisi masing-masing pribadi dari investor itu sendiri. Nah, yang kedua pertanyaannya apakah lebih berinvestasi pada growth income ya Mbak Rina ya? Tadi mohon maaf boleh diulangin yang nomor 2 tadi kira-kira.
Ya betul, pada fixed income atau growth income. Oke, fixed income atau growth income. Oke, mungkin misalnya yang dimaksud dengan fixed income di sini itu adalah obligasi, sukuk, ataupun efek surat utang. Kami melihat bahwa potensi efek-efek surat utang itu tahun depan sangat prospektif, sangat positif. Karena ada faktor inflasi turun, prediksi suku bunga, dan yield itu juga turun, sehingga bisa memberikan capital gain untuk masuk di pasar obligasi, sehingga inilah menyebabkan secara bertahap itu investor sudah mulai akumulasi tenor-tenor durasi yang lebih panjang gitu. Jadi kalau dilihat yield curve-nya itu sudah geser dari sebelumnya itu bearish flattening, itu udah geser jadi bull steepening gitu kelihatannya. Ini menyebabkan bahwa mereka sudah mulai positif pada pasar obligasi. Nah, kalau untuk sektor growth sendiri itu akan lebih menarik untuk masuk sektor growth ketika suku bunga sudah benar-benar turun. Dalam artian saham-saham growth ini akan lebih perform ketika kondisi suku bunga sudah lebih justify turun. Karena sepanjang masih ada ketidakpastian tarik ulur, biasanya artinya adalah saham-saham yang punya growth tinggi, punya high beta tinggi, itu cenderungnya lebih volatile, lebih terkoreksi dibandingkan dengan saham-saham yang lebih ke value atau lebih ke dividend play atau yang lebih ke defensive play begitu Mbak Rina. Jadi kita memang menunggu arah tone sinyal suku bunga makin ada sinyal yang makin kuat untuk turun, nah itu bisa mulai nambah lagi yang growth stock-nya dan yang tema-tema teknologi ya, tapi bertahap ya gitu. Jadi maksudnya apabila investasinya mau di bonds market ya Pak ya, jadi masih ada peluang ya Bu ya. Iya, betul sekali. Sekali. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu dari Pak Andika Sugiarto. Terima kasih Bu Dewanti atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Izin bertanya. Yang pertama, view tentang komoditi market Bu, coal terutama. Apakah benar sudah di peak cycle-nya? Mungkin tentang sahamnya Bu ya. Terus bagaimana pendapat Ibu tentang teknologi sektor yang tahun ini jadi biggest loser? Apakah tahun depan sudah mulai bisa total di saat inflasi itu mulai terlihat terkendali? Ini sebenarnya sudah dibahas, tapi mungkin lagi untuk lebih meyakinkan lagi. Oke, kalau untuk sektor komoditi apakah sudah berada di peak cycle? Kami memang melihat pada tahun 2022 ini sektor-sektor komoditas khususnya sektor energi itu memang mendapatkan positif alpha, capital gain-nya cukup besar, namun kita melihat itu tidak akan berjalan seterusnya. Karena bagaimanapun juga ada season-season di mana itu akan kembali mengalami normalisasi. Khususnya karena berbagai kebijakan itu sudah mulai mengarah untuk bisa menambah lagi investasi di sektor fuel fosil ya. Yang selama ini beberapa tahun belakangan ini itu investasi pada sektor fosil oil itu juga kembali ditahan karena aspek ESG sendiri. Nah, jadi kita melihat benar dari sisi commodity cycle, kami lihat waktunya sudah melewati level peak, namun kami sudah melihat itu akan kembali normalisasi, kembali turun, walaupun itu nanti kita kira di awal kuartal 2, awal 2023 nanti level harganya masih tinggi, namun for the long term-nya kita lihat akan ada justifikasi untuk kembali normalisasi dan turun untuk komoditi. Makanya dalam sisi pengalokasian saham di sektor komoditi itu kita akan lebih selektif dengan lebih melihat saham-saham yang lebih ke mining services, bukan di sektor yang langsung exposure-nya adalah harga komoditas atau perusahaan-perusahaan yang bisa punya kontrak, udah kunci harganya dulu, atau juga tema-tema yang lainnya gitu sih kira-kira. Tapi kita masih melihat harga komoditas itu masih bisa tinggi, masih bisa bertahan, walaupun memang trennya itu akan ke depannya akan turun gitu sih Mbak Rina kira-kira. Nah, untuk sektor teknologi sendiri, ya, untuk sektor teknologi memang tahun ini ketika suku bunga naiknya signifikan dan likuiditas itu diperketat oleh bank sentral, ini yang menyebabkan memang investasi-investasi baru di sektor teknologi menjadi lebih berkurang. Nah, inilah makanya kena ke faktor valuasi.
saham-saham sektor teknologi jadi koreksi semua ya. Makanya kalau dilihat tahun 2023 nanti bagaimana kalau memang inflasi peak, suku bunga mulai turun, harusnya itu bisa ada positif sentimen lagi ya ke sektor teknologi. Karena kalau suku bunga mulai turun dan pemerintah, bank sentral mulai memikirkan untuk kembali melakukan stimulus untuk mendorong ekonomi, tentunya ada likuiditas baru yang bisa mengalir ke sektor teknologi. Namun tentunya yang namanya investor masih lebih selektif lagi. Mereka akan kembali melihat saham sektor teknologi ini bisnis modelnya seperti apa. Melihat ekosistemnya bagaimana. Karena yang bisa bertahan itu adalah perusahaan teknologi yang punya ekosistem yang kuat. Sehingga punya captive yang market yang kuat. Bagaimana mereka memanage kontrol biaya. Dari sebelumnya mereka terpacu untuk mendorong growth, jadi mereka banyak burning rate-nya sangat tinggi ya, mengejar itu. Sekarang mereka akan lebih bagaimana manage kontrol biayanya ya. Ya, makanya kan kelihatan banyak yang PHK terjadi, itu salah satu hal untuk lebih mengurangi atau melakukan efisiensi gitu. Termasuk mereka juga mulai mikirin bagaimana untuk monetize mereka punya channel. Jadi Gojek, GoFood tuh kelihatan harganya udah mulai dinaikkan. Namun kalau harganya dinaikkan terlalu berlebihan tuh juga bisa ada resiko market share-nya bisa keambil orang lain. Gitu sih mungkin Mbak Rina. Jadi balik-balik lagi, ada masa sektor teknologi itu akan kembali positif, khususnya ketika arah suku bunga kembali turun. Oke, ya sepertinya juga akan baik terhadap industri sendiri ya Bu ya. Jadi benar-benar perusahaan dipacu untuk benar-benar memikirkan kembali strategi perusahaan yang harus diambil ya untuk sektor teknologi company ya Bu ya. Baik, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Sadam Hasan. Waduh, kesenggol dikit udah beda nih namanya ya. Selamat malam Ibu Dewanti, pemaparan yang menarik terkait equity. Tadi disampaikan bahwa sektor yang menarik salah satunya consumer staple and telco. Mengingat kondisi makroekonomi yang penuh tantangan di 2023, bagaimana pandangan Ibu terkait daya beli masyarakat ke depannya? Kemudian apakah bisa dielaborasi lebih dalam terkait sektor telco di tahun 2003? Terima kasih Ibu. Silakan Bu Dewanti. Oke, terima kasih. Dari sisi daya beli masyarakat ya, kalau kita melihat memang segmen menengah ke bawah itu belum mengalami pemulihan yang signifikan ya. Bahkan faktor PHK itu masih ada, tidak hanya PHK di sektor teknologi, tapi juga PHK di sektor manufacturing itu mulai kelihatan, khususnya di daerah-daerah dengan UMR yang cukup tinggi, itu ada semacam rotate pabrik-pabrik ke daerah yang seperti Jawa Tengah yang tingkat UMR-nya itu masih relatif lebih rendah ya. Nah, ini juga yang menjadi PR buat kita semua, bagaimana bisa pemerintah untuk bisa kembali mendorong daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat di luar Jawa, khususnya daerah-daerah yang berbasis komoditas, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, relatif jauh lebih baik. Nah, inilah kelihatan kenapa kemarin kenaikan UMP itu juga relatif beragam, di mana untuk daerah-daerah penghasil komoditas itu kenaikan UMP-nya itu relatif lebih tinggi ya, bisa 7-8%, sedangkan daerah-daerah yang non-komoditi eksporter itu relatif lebih rendah, 5-6%-an. Itu yang menyebabkan ini. Nah, untuk mendorong daya beli masyarakat, salah satu contohnya atau caranya adalah dengan mendorong investasi. Sebenarnya dengan mendorong investasi tentunya akan ada memberikan multiplier effect pada sektor real sehingga bisa mendorong penciptaan tenaga kerja baru atau job creation dan juga bisa meningkatkan income masyarakat. Namun tentunya itu kita melihat perlu waktu ya, butuh waktu untuk bisa lebih memulihkan kondisi daya beli masyarakat ini. Nah, untuk sektor telco sendiri, kami melihat telco itu identik dengan sektor yang high capital expenditure. Karena perkembangan teknologi, infrastruktur komunikasi itu akan masih dibutuhkan masyarakat ya. Walaupun di Jawa ini relatif kelihatan dari sisi sinyal, pakai data itu istilahnya lebih baik ya. Namun
masih banyak daerah-daerah di Jawa dan luar Jawa itu yang masih belum tersentuh secara bagus untuk telekomunikasi ini, sehingga ini masih menjadi satu PR untuk operator-operator maupun pemerintah di daerah itu juga untuk lebih mendorong pembangunan infrastruktur teknologi atau telekomunikasi ini. Jadi istilahnya kalau beberapa tahun lalu itu banyak dibangun jalan seperti jalan tol ya, yang menjadi konektivitas antar daerah sehingga bisa mendorong multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi. Nah, next cycle-nya itu adalah membangun jalan, tapi jalannya telekomunikasi. Sama-sama connectivity juga gitu. Sama-sama bisa menciptakan pertambahan pertumbuhan ekonomi juga, tapi bedanya ini jalannya komunikasi gitu. Jadi kita melihat industri telco ini harusnya capital expenditure-nya masih cukup besar. Dan yang kedua, kami melihat kondisi persaingan harga relatif jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun dulu yang awal-awal bisa terjadi persaingan harga yang signifikan. Sekarang telekomunikasi kembali menyadari bahwa mereka harus terus melakukan investasi. Sehingga kalau masih butuh capex yang tinggi, karena kita negaranya negara kepulauan, tentunya mereka juga tidak melakukan perang harga yang signifikan. Nah, ini menyebabkan harusnya dari sisi profitability-nya masih bisa terjaga dengan baik di sektor telekomunikasi gitu. Dan turunannya seperti tower, perusahaan tower itu juga masih cukup prospektif dan juga masih menarik ya, walaupun pada kondisi suku bunga yang tinggi itu artinya sektor tower itu biasanya diibaratkan dengan dividend play atau semacam yield play karena mereka punya recurring income rental tower dari perusahaan operator. Nah, ini tentunya dengan suku bunga yang tinggi kan tentunya tidak semenarik dibandingkan dengan sebelumnya ketika suku bunga masih rendah gitu. Namun kita melihat aktivitas M&A di sektor telekomunikasi ini masih ada ke depannya gitu sih kira-kira Mbak Rina. Ya. Izinkan saya melanjutkan dan meluaskan pembahasan terkait telco ini, Bu. Yang menarik adalah di market ini kemarin lokomotif ya Telkom sendiri sangat-sangat terkoreksi lumayan drastis nih Bu di at least ya kita lihat dua bulan terakhir nih Bu. Nah, menurut pandangan Bu Dewanti sendiri bagaimana tuh? Kenapa tuh gitu? Silakan Bu. Iya, untuk Telkom sendiri memang relatif sudah outperform, Mbak Rina. Dari Januari kemudian sampai September itu Telkom itu relatif merupakan saham yang kok kayaknya naik terus nggak turun-turun ya, karena saking positifnya dengan kondisi fundamental dan earning dari Telkom ya, karena mereka punya market share yang cukup dominan ya. Dan legacy problemnya jadi sisi voice dan SMS itu juga sudah secara kontribusi sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yang arahnya pakai data dan juga tema teknologi baru. Namun tentunya di beberapa bulan ini khususnya di Desember November ini tuh Telkom memang koreksi cukup signifikan karena salah satunya segmen dari saham GoTo ya, karena Telkom sendiri juga merupakan salah satu investor dari saham GoTo. Walaupun kami melihat kepemilikan Telkom di saham GoTo dibandingkan dengan total market cap maupun total nilai investasi di Telkom itu relatif kecil dan terhadap earning juga nggak signifikan. Namun sentimennya masih lebih besar disebabkan dari faktor itu gitu kira-kiranya. Oke, jadi memang karena sangat reaktif sekali terhadap penurunan GoTo yang signifikan, Ibu ya. Betul. Seharusnya tidak signifikan terhadap earning-nya si Telkom sebenarnya, Bu ya. Iya. Itulah. Baik, selanjutnya dari sebentar. Oke, dari Pak Rahmat Arafah. Ini saya benar-benar harus pelan-pelan scroll-nya agar semua pertanyaan bisa dapat tercover ya. Terkait kondisi ekonomi 2023 dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya beberapa kemudahan dalam dunia usaha, kira-kira sejauh mana akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi middle, mengingat tadi juga dimention bahwa ekonomi middle to low masih belum ada pergerakan, Bu. Ya, oke. Kalau kita melihat
bagaimana dengan kondisi ekonomi middle to low itu memang masih belum mengalami pemulihan yang signifikan ya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga kami melihat masih banyak isu di lapangan dari sisi aplikatifnya ya. Jadi memang kita melihat tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah, namun juga peran swasta, dunia usaha untuk bisa membantu bagaimana penciptaan job creation ini ya. Karena kalau dengan kondisi ekonomi yang wajar, tentunya semua berani untuk berinvestasi. Tapi memang pada masa pandemi COVID kemarin itu orang untuk mau berinvestasi baru itu relatif nahan. Mereka tidak berani secara agresif untuk mengeluarkan capital expenditure yang cukup signifikan untuk membangun pabrik, perluasan pabrik, ataupun hal-hal lain pembelian mesin yang mereka kira ini kalau ada kenaikan kapasitas produksi, benar nggak sih bisa keserap demand barunya. Jadi itu yang menyebabkan memang pandemi itu membuat across the board sektor itu tidak berani untuk kembali berinvestasi secara signifikan. Namun dengan kondisi kita sudah mulai memasuki masa endemi, mobilitas masyarakat sudah menjadi lebih normal, ini kelihatan harusnya secara bertahap pebisnis dunia usaha itu sudah mulai meningkatkan lagi working capital-nya, walaupun mereka tidak langsung berinvestasi secara agresif ya. Mereka mulai istilahnya mengeluarkan working capital-nya lebih besar, membeli raw materials, sehingga ini harapannya harusnya bisa berputar ya dengan adanya supply baru, penjualan baru, demand baru juga. Nah ini tentunya akan diharapkan memberikan multiplier effect pada pergerakan ekonomi ke depannya. Nah, kalau dilihat data investasi yang menjadi salah satu tolak ukur untuk mendorong daya beli masyarakat dalam 6-1 tahun ke depan, itu nilai investasi realisasinya sudah mulai meningkat gitu. Baik dari sisi foreign direct investment maupun domestic direct investment, itu sudah mulai naik, walaupun secara sektoralnya juga berbeda-beda nih. Kalau foreign itu banyak investasi, sektor-sektornya masih sekitaran telekomunikasi maupun sektor mining services pendukung dari sisi smelter atau turunan-turunan dari supply chain EV battery ya, yang ada di Sulawesi. Sedangkan di domestik itu kebanyakan memang cycle investasi barunya kemarin memang lebih banyak di sektor seperti alat kesehatan, karena melihat bagaimana kebutuhan alat kesehatan pada waktu pandemi, dan juga industri pengolahan makanan, karena pengolahan makanan juga masih dibutuhkan, pasarnya masih cukup besar. Jadi memang sekarang investasi sudah pulih, walaupun belum ke semua sektor, secara bertahap beberapa sektor pilihan sudah mulai terjadi. Nah, kita lihat cycle berikutnya, tourism itu akan lebih meningkat ke depannya, baik turis dari domestik maupun turis dari China yang akan kembali masuk ke Indonesia, apalagi dengan G20 kemarin ya. Nah, ini tentunya adanya investasi baru di sektor perhotelan, food beverage restoran, kemudian juga tema-tema wisata, harusnya juga akan investasi baru masuk ke situ. Nah, ini tentunya bisa menambah job creation baru ya buat ekonomi kita ya. Sehingga kalau ada job creation, income masyarakat juga bisa meningkat. Nah, itu harusnya berjalan, tapi pasti itu akan terjadi. Gitu Mbak Rina kira-kiranya. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Jadi mungkin memang ada di beberapa sektor yang baru nih yang akan menggeliat ya, walaupun di beberapa sektor terjadi pelemahan. Oke, baik, masuk ke selanjutnya dari Pak Wahyu Nando Wijaya. Terima kasih Bu Dewanti atas insight-nya, very comprehensive. Wah, ini pertanyaannya langsung ke produk, Bu. Punten apakah boleh? Baiklah. Tapi nggak apa-apa, saya inikan saja ya. So far berapa durasi fund di BNI Asset Management? Lalu saat ini berapa cash level di rata fund tersebut? Seberapa optimis rupiah di 2023 bisa menguat? Tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa diulangi lagi. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu yang rupiah ya. Oke. Kalau dari sisi rupiah, kita melihat memang rupiah itu sudah menguat ya. Kemarin sempat tembus ke 15.900, kemarin sempat menguat ke 15.400 ya.
Namun kita memang melihat pergerakan rupiah itu belum akan ada penguatan lebih signifikan lagi dalam kuartal 1 nanti karena faktor lebaran ya, butuh impor lebih banyak nih. Jadi kita lihat gerakannya masih ke 15.500 sampai 15.600 ke depannya. Namun kondisi ketika suku bunga sudah kembali mereda di semester 2 2023 nanti, kami kira rupiah bisa kembali meningkat ya penguatannya ya. Jadi kami lihat gerakannya masih level kisaran 15.200 sampai 15.500 per US dollarnya gitu. Dari sisi cash level bagaimana? Cash level khususnya yang di tiap produk itu akan berbeda-beda tergantung dari sisi kebijakan dan strategi investasi masing-masing produk, dan ada juga tergantung kebutuhan dari investor. Namun tentunya kalau dilihat di pasar obligasi itu cash levelnya sudah relatively diturunkan karena sudah dilakukan pembelian atau akumulasi aset-aset obligasi sebelumnya, sehingga cash levelnya hanya dijaga di level 5%-an, itu untuk berjaga-jaga kalau ada risiko lagi yield naik bisa beli lagi gitu sih. Kalau untuk level cash untuk equity produk reksadana saham, itu kita masih jaga di level 9-10%. Memang level IHSG saat ini sudah lebih menarik sehingga kita memang menyiapkan cash untuk bisa akumulasi lagi secara bertahap valuasi saham yang sudah lebih menarik dan lagging gitu. Jadi kita masih jaga level cash yang lebih tinggi di saham dibandingkan dengan di obligasi yang kita jauh lebih positif sehingga cash levelnya memang sudah diturunkan gitu. Nah, untuk durasi dari tiap fund ini juga berbeda-beda karena kita punya fund itu, ada fund yang strateginya itu adalah memang short duration. Seperti kita punya indeks bond index short duration, itu kita memang durasinya juga relatif pendek, 2,5 sampai 3. Kemudian kita juga punya fund yang fund obligasi yang kombinasi antara corporate bond dengan government bond. Itu juga relatif durasinya lebih masih pendek karena itu adalah untuk mengejar dari sisi yield atau interest income-nya sendiri. Namun kita juga ada produk yang relatif punya durasi lebih menengah ke panjang seperti Nirwasita, kemudian Ardhani, Kastara, dan juga dari sisi ITB Harmoni. Nah, itu juga kita jaga supaya dari sisi durasi sekarang masih netral, masih relatif mengikuti benchmark-nya, namun secara bertahap kita juga terus akan naikkan durasinya, akan kita perpanjang untuk melihat potensi capital gain di pasar obligasi ke depannya gitu. Begitu kira-kira dari sisi level durasi dan cash level. Wow, komprehensif sekali ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Wahyu. Ini mungkin punya alokasi di BNI Asset Management kayaknya, Bu. Jadi mumpung ada Bu Dewanti ditanyakan. Baik, selanjutnya dari Pak Edwin Olaf. Malam Bu, mau nanya bagaimana terkait dengan fenomena window dressing. Saham sektor mana yang baik untuk dilaksanakan dan diinvestasikan? Mungkin pertanyaan secara komprehensif adalah apakah Desember ini ada window dressing, Bu Dewanti? Iya, Silakan, oke. Bu. Window dressing ini memang banyak terjadi di bulan Desember dan akhir-akhir kuartal ya, setiap mau tutup tahun ya. Namun memang Desember ini kelihatan volume transaksi juga sudah mulai menurun. Apalagi kemarin ada bola, jadi orang juga banyak sibuk main ngelihat bola, spekulasi di Piala Dunia juga ya. Namun setelah itu investor akan kembali lihat volume transaksi lagi di pasar saham. Harusnya di akhir-akhir bulan ini aktivitas kembali meningkat dan masih ada potensi untuk window dressing ya, apalagi dari awal bulan kayaknya sudah banyak koreksi. Jadi kita melihat untuk aspek window dressing masih ada ya Pak ya. Namun tentunya beberapa fund manager atau institutional investor itu juga melihat aspek window dressing ini sebagai aspek untuk memperbaiki tampilan dari bukunya ya, memperbaiki tampilan bukunya. Namun juga mereka ada juga yang bisa mengambil celah atau behavior dari investor itu akan berbeda-beda. Ada yang berbehavior karena sudah punya profit cukup besar
justru window dressing dimanfaatkan juga untuk exit juga gitu pada waktu harga sedang naik. Jadi balik-balik lagi Marina, ini tergantung posisi dan kondisi dari behavior dari investor itu sendiri gitu. Tapi kami rasa masih ada untuk window dressing bulan ini. Ya, izinkan saya lebih mengelaborasi lagi tema ini, Bu. Apa saja yang akan ada potensi kenaikan nih yang belum masih naik? Iya, kalau untuk window dressing tentunya pasti dicari saham-saham yang lagging, yang belum mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Kemudian juga yang punya liquidity juga yang nggak terlalu tinggi bid offer-nya, jadi bisa agak dimainkan, bisa dinaikkan karena punya liquidity yang nggak terlalu tinggi ya, jadi bisa diatur. Nah, saham-saham sektor-sektornya banyak nih Mbak Arina yang menarik karena kalau dilihat dari sejak Desember ini kelihatan banyak beberapa saham tuh yang sudah turun ya, signifikan ya, dari saham Telkom, Astra, ya kan? Sektor-sektor itu udah banyak turun ya, jasa marga pun masih lagging, semen juga masih lagging. Jadi banyak nih pilihan untuk window dressing-nya sendiri ke depannya. Tapi tentunya investor akan ngelihat dari sisi liquidity tiap saham tersebut. Jadi kalau mau cari saham window dressing ya yang likuiditasnya nggak terlalu tinggi sih intinya. Mungkin gitu sih Marina kira-kira. Dipilih ya dari 4 kode saham tersebut yang masih punya potensi dan sesuaikan dengan profil resikonya ya Bu ya. Baik, selanjutnya wah nih dari Pak David Halim Bu nih, banyak juga nih pertanyaannya. Malam Bu Dewanti, banyak investor percaya resesi akan terjadi di tahun 2023. Apakah remapping masih jadi opsi? Sedangkan buy at low akan lebih memberikan margin, meskipun tentu tidak akan ada yang tahu berapa market bottom itu, apakah itu akan terjadi. Terus yang kedua, untuk BI sendiri, apakah inflasi menjadi faktor atau the Fed global atau Fed rate yang akan diikuti karena tampaknya ada dilema di mana inflasi cukup bertahan tapi nilai rupiah dengan mata uang global juga sama-sama tertekan akibat perang global suku bunga. Yang ketiga, apakah resiko inflasi yang menjadi dimunculkan dari pencabutan subsidi lebih lanjut seperti halnya tahun ini di masa pemilu apakah memungkinkan? Jadi apakah sumber penurunan dari GDP lain di 2023 kemungkinan consumer level juga kemungkinan menjadi tinggi karena adanya aliran dana yang cukup banyak saat pemilu. Wait and see investor. Terima kasih. Wow, Nanti panjang saya sekali ulangi. Pak David. Iya, mungkin saya coba bahas dulu yang BI ya tadi ya. BI itu apakah ngelihat inflasi maupun Fed rate dan currency ya. Jadi memang kalau kita melihat sendiri Bank Indonesia itu sudah memiliki satu kebijakan moneter yang sangat baik, di mana mereka mempertimbangkan berbagai aspek ya. Baik dari sisi inflasi mereka lihat sudah bisa teredam curve inflation-nya. Kemudian dari sisi Fed rate juga mereka berusaha tetap bisa mengikuti deviasi perbedaan kenaikan suku bunga. Kalau dilihat tadi, The Fed itu udah naikin 4 sampai 4,25. Di Indonesia sendiri baru naik 1,75 basis point. Nah, kalau dilihat untuk mempertahankan rupiah ke depannya, kita lihat BI itu masih akan menaikkan suku bunga. Jadi besok hari Kamis itu kebetulan ada rapat Dewan Gubernur BI dan kecenderungan besok itu masih ada konsensus tuh expect masih ada kenaikan sebesar 25 basis point untuk BI rate karena untuk menjaga sisi perbedaan atau diferensiasi kita suku bunga di luar dengan di Indonesia. Jadi kami ini adalah salah satu cara untuk menjaga volatilitas dari mata uang. Apalagi Mbak Rina, kalau kita lihat kemarin juga ada headline news di media yang menyebutkan bahwa time deposit atau perbankan seperti UOB yang ada di Singapura itu juga masih naikin suku bunga itu sampai dengan 7%. Nah, kalau ngelihat ini, kemarin kelihatan BCA juga udah mulai naikin suku bunga TD yang dolarnya. Ini artinya kalau kita tidak berusaha menjaga level suku bunga, kenaikan suku bunga ini tentunya ada capital flight out keluar ke Singapura dan berbagai negara lainnya karena melihat suku bunga di luar lebih menarik dibandingkan di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi faktor concern utama karena dikhawatirkan bisa menggoyang rupiahnya. Makanya suku bunga kita expect masih akan
naik ya ke depannya ya. Kemudian yang tadi mengenai remapping ya, market bottom, buy at low. Boleh diulang nih yang pertanyaan pertama nih Mbak Tina, mohon. Investor percaya resesi akan terjadi di tahun 2023. Apakah remapping masih jadi opsi, sedangkan buy at low akan lebih memberikan margin? Nah, meskipun Oke. tentu tidak akan ada market bottom-nya, Bu, gitu. Iya, Supportnya iya. ya. Ya, potensi resesi ya. Potensi resesi itu memang banyak yang sudah expect dengan inflasi dan suku bunga yang tinggi itu bisa mengakibatkan resesi ekonomi tahun depan. Tapi di Indonesia saya rasa belum ya. Di Indonesia relatif bisa bertahan. Namun memang suara-suara dari ekonom di beberapa di regional, ketika saya mengikuti konkol dengan regional ekonomis, itu mereka memang punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang memang memandang potensi resesi itu masih ada, tapi kemarin juga kami beberapa konkol itu juga melihat regional mereka masih melihat resesi itu belum terjadi gitu. Jadi masih dua kubu sifatnya yang suaranya. Nah, kita sih masih melihat ekonomi itu lebih ke melambat, walaupun melambatnya itu bukan hard landing, namun sifatnya adalah masih soft landing. Nah, kalau ekonomi melambat, tentunya impact-nya adalah dari sisi slower earning growth buat emiten ya, khususnya emiten-emiten eksportir ya. Itu juga akan mengalami perlambatan earning growth-nya. Makanya dari sisi earning growth melambat, valuasi bisa di-rating. Nah, ini yang bisa memberikan tekanan ya pada valuasi di pasar saham. Makanya tadi dibilang buy at low ya. Kita lihat sih memang kita tidak ada yang tahu marketnya bottomnya kapan ya. Namun kalau kita sudah merasa bahwa dari sisi valuasi saham-saham tertentu itu valuasinya sudah kembali kepada level medium to average atau historical, sudah di bawah di bawah mean average atau standar deviasi, di mana kalau kelihatan historical trend mereka bisa di atas itu, ya sebenarnya plus dari sisi earning growth-nya punya market share yang masih kuat, kami rasa sih harusnya masih bisa di-collect ya pada valuasi yang relatif lebih menarik. Jadi memang lebih baik memang membeli pada waktu kondisi sedang turun harganya, dibandingkan kita ikut chasing ngejar market yang lagi harganya lagi naik, karena marketnya tone-nya masih mix, masih volatile, bukan yang terus-menerus naik atau trending down terus atau trending up terus, tapi lebih ke market yang volatile. Jadi balik-balik faktor valuasi menjadi satu hal yang harus dilihat. Jadi kami setuju sih untuk beli pada waktu lagi koreksi dibandingkan kita chasing harga lagi naik cukup signifikan. Gitu mungkin Mbak Rina kira-kiranya ya. Nah, pertanyaan ketiga tadi apa ya? Kayaknya panjang banget soalnya. Inflasi, Benar sekali. Iya, apakah resiko inflasi menjadi resiko ya Bu, di bearish dimunculkan dari pencabutan subsidi lebih lanjut seperti halnya tahun ini? Jadi apakah inflasi itu karena subsidi dicabut gitu ya, seperti tahun 2022, terus di masa pemilu apakah memungkinkan mungkin pencabutan subsidi? Jadi apakah sumber penurunan dari GDP lain di 2023 memungkinkan consumer level juga menjadi tinggi karena adanya aliran dana yang akan cukup banyak saat pemilu. Apakah sumber penurunan dari GDP 2023 di consumer level kemungkinan menjadi tinggi karena ada aliran dana yang cukup tinggi. Mungkin apakah di consumer level akan mempengaruhi GDP di 2023 nih Bu? Ini emang agak ini sih. Ya, tadi memang dibahas sebenarnya GDP growth di tahun 2023 nanti itu relatif melambat ya. Ada ekspektasi dari 5,3 menjadi 5%-an. Nah, salah satu yang pendorong penurunan GDP growth itu tentunya salah satunya adalah sektor ekspor impor, karena kita melihat mungkin ekspor tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi level kontribusi dari sisi tingkat investasi, juga harusnya di tahun politik itu juga pertumbuhan investasi tidak setinggi ketika tahun-tahun setelah politik berlangsung ya. Jadi harusnya
dua sumber dari situ, baik dari sisi sektor ekspor, kemudian juga investasi, itu juga akan membuat GDP growth mengalami perlambatan. Ditambah sektor konsumsi domestik yang memang karena daya beli masyarakat belum pulih signifikan, tentunya memang menyebabkan masih ada moderation di daya beli masyarakat. Namun tentunya pada waktu tahun politik, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang sifatnya adalah populis. Nah, karena banyak kebijakan yang sifatnya itu adalah populis, tentunya harusnya dari sisi government spending itu masih berusaha untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya gitu. Namun tentunya kontribusi total GDP itu kan paling besar tetap dari sisi private consumption ya, 55-60% itu dari sisi private consumption. Jadi kalau memang daya beli masyarakat belum bisa pulih signifikan, tentunya impact-nya adalah pada total GDP ekonomi kita, gitu sih Mbak kira-kira. Oke, yes. Itu tadi pemaparannya. Semoga menjadi insight dari keputusan investasi kita di tahun 2023, apakah kita akan average terus maupun apakah kita akan rem dulu gitu ya. Jadi semoga itu sudah menjadi gambaran buat kita ke depannya. Baik, karena waktunya sudah cukup nih Bu, kita selesaikan saja, akhiri saja ini sesi tanya jawabnya teman-teman MBA UGM. Kalau misalnya masih terdapat pertanyaan, karena di sini masih ada beberapa pertanyaan yang belum saya bacakan, tetap update terus dan ikuti terus webinar kita baik melalui online gitu ya, melalui Zoom. Di lain kesempatan atau bisa menghubungi panitia untuk dapat kontaknya Bu Dewanti gitu ya. Iya. Saya kembalikan saja sebelum saya kembalikan kepada MC, saya berterima kasih banyak Bu Dewanti itu sudah hadir hari ini. Semoga kami yang bertanya ini tidak merepotkan Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan sehat selalu Iya. Bu Dewanti. Terima kasih banyak. Mbak Rina sebelumnya. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Selamat malam, terima kasih kasih. Ibu. Silakan saya Mbak Anja. Terima kasih Mbak Rina. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara webinar CFP Talk MBA UGM pada malam hari ini. Kami mohon maaf selaku panitia apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mbak Dewanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Bowo. Dewanti. Ya.